yang hidup oleh karena kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Kami tidak takut lagi kepada maut, karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, dari kematian kepada hidup yang kekal. Ya Tuhan, kuatkanlah kami, agar kami senantiasa mempersembahkan pujian dan ketaatan kami kepadamu, serta memuliakan Engkau dalam iman yang benar, sampai kami kelak diperkenankan masuk ke tempat yang Engkau sediakan bagi kami di sisi-Mu. Amin. Jemaat boleh duduk kembali. Kita bernyanyi. Di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu cemas dan bimbang, kuasa-Nya tak datang, goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Hari Raya Paskah yang tertulis dalam Mazmur pasal 118 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Kita baca secara bergantian. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku.
Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi. Sengsaraku, ku berseru ya Tuhan, dengarlah suara hamba-Mu, doaku pun kabulkan. Jikalau kesalahanku terus teringat oleh-Mu, tak dapat ku bertahan. Namun ya Tuhan, Kamu terdapat pengampunan kesalahanku, Kau tebus, kasih-Mu Kau tunjukkan. Tiada insan yang benar, tetapi rahmat-Mu besar. Terpujilah nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita pada hari-hari yang lalu, tentu kita tak luput dari berbagai kesalahan dan dosa terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih lagi kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kita, marilah kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit berguncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi. Besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak
Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku berdemar bagai ombak besar. Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan benar, sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 18. Demikian bunyinya. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Tuhanku bangkit besar terbuka, Ia menang atas maut dan duka, goncanglah benteng neraka gelap. Yesus pahlawan yang hidup tetap, Yesus pahlawan yang hidup tetap, sudah tersingkap rahasia kubur, dosa dan iblis telah tersungkur. Aku percaya tentangku lenyap. Yesus pahlawan yang hidup tetap, Yesus pahlawan yang hidup tetap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1 sampai dengan ayat 2.
Tuhan telah bangkit, haleluya. Bersukacita, haleluya. Dengarlah suara dari sorga, Kristus telah bangkit, haleluya. Hai manusia, dengar Tuhanmu, pujilah Dia yang menebusmu. Bersorak-sorak dan bergema, Kristus telah bangkit, haleluya. Pujilah Dia, haleluya, yang disalibkan, haleluya. Dosamu ditebus olehnya untuk selama-lamanya. Dosamu terhapus oleh darahnya, dalam kasih-Nya ku bahagia. Mari bersyukur dan pujilah, Kristus telah bangkit, haleluya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau boleh saya mengundang, marilah kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita para perayaan Paskah hari ini, yang diambil dari Kolose pasal 3 mulai dari ayat 1 sampai ayat 4. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Saya akan memulai membaca ayat 1 dan kita bergantian nanti ayat 4 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sama-sama kita. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari nats tadi disarikan menjadi tema firman Tuhan pada Paskah ini, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, seperti diberitakan di dalam Alkitab, secara khusus dalam Keluaran pasal 12, sebutan Paskah berasal dari sebutan Ibrani Pesah, yang berarti melewatkan, dalam arti menyelamatkan. Allah menyuruh umatnya mengorbankan domba Paskah dan meleburkan darahnya pada tiang, kedua tiang pintu dan ambang pintu.
Allah lewat dan bangsa Israel selamat. Demikianlah saudara-saudaraku, Yesus Kristus menjadi domba Paskah bagi kita yang kita rayakan pada hari ini. Bagaimanakah Yesus Kristus menjadi domba Paskah? Rasul Paulus menulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Secara sederhana dapat kita katakan, Dia menjadi dosa kita. Yesus Kristus menjadi dosa kita dan kita menjadi kebenarannya. Dosa kita dikenakan kepadanya sehingga Dia harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Itulah yang kita sebut domba Paskah. Kristus menjadi domba Paskah. Dia imam, seperti kita dengarkan itu dalam firman Tuhan pada waktu perayaan Jumat Agung. Dan Dia sendirilah kurban itu. Kalau dalam perjanjian lama ada imam kepala dan ada kurban, imam kepala ini mengorbankan kurban itu pada bilik atau ruangan yang paling kudus dalam bait Allah. Tapi Yesus Kristus Dia sendirilah imam itu, Dialah imam agung. Dan Dia sendirilah kurban itu. Dia mengorbankan hidupnya. Dan di sana Dia di kayu salib. Dan kalau perjanjian lama kurban itu diberikan atau disampaikan kepada Tuhan berulang-ulang. Yesus Kristus mengorbankan hidupnya hanya sekali untuk selamanya. Disebut dalam bahasa Yunani dalam surat Ibrani atau penulis Ibrani kepada jemaat Ibrani, F-Hapax. Saudara-saudaraku yang terkasih, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, status kita adalah status terdakwa di hadapan Tuhan. Seperti kita dengarkan tadi, penuntun hidup kita dalam Roma tadi yang telah dibacakan oleh Ibu yang memimpin liturgi, bahwa oleh karena dosa tidak ada satu orang pun yang dapat selamat. Semua kena dosa. Tapi oleh satu orang yaitu Yesus Kristus, semua orang bisa diselamatkan asal dia percaya. Oleh karena itu saya katakan saudara-saudaraku, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, semua kita tanpa kecuali, semua manusia statusnya di hadapan Allah adalah status terdakwa. Ancamannya ialah hukuman selamanya. Akan tetapi oleh karena Yesus Kristus yang menjadi domba Paskah, sebagaimana dinyatakan oleh Rasul Paulus tadi dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 itu, dosa kita diambil dari kita, dikenakan kepada Yesus Kristus. Sehingga Dia harus mati menggantikan kita di kayu salib. Melalui kematiannya di kayu salib, maka status kita yang terdakwa digantikan menjadi status yang dibenarkan. Saya ulangi, menjadi status yang dibenarkan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau di Gunung Sinai, pada waktu Tuhan memberikan hukum Taurat ke-10 itu, kalau dapat kita sarikan secara singkat, Tuhan berfirman, kamu harus kudus, apabila kamu tidak kudus maka kamu harus mati. Di Golgota atau di bukit Golgota, Tuhan berfirman, kamu adalah orang-orang kudus karena Kristus telah menebus engkau. Disinilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Yesus Kristus memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Sebelum Yesus Kristus mati di kayu salib, atau sebelum Yesus Kristus mengorbankan hidupnya di kayu salib sekali untuk selamanya, Taurat itu, hukum Taurat mengutuk kita. Karena tidak ada satu orang pun dari kita manusia yang dapat memenuhi tuntutan hukum Taurat itu.
Tapi oleh karena Yesus Kristus memenuhinya melalui kematiannya dan kebangkitannya dari antara orang mati, maka hukum Taurat itu tidak mengutuk lagi. Sekali lagi saudaraku, kalau di Gunung Sinai Tuhan berfirman, kamu harus kurus melalui hukum Taurat yang 10 itu. Apabila kamu tidak kurus maka kamu harus mati. Maka di Golgota Tuhan berfirman, engkau adalah orang-orang kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam jemaat Kolose. Dikatakan di sana dalam ayat 1 tadi kita baca, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Status kita yang dirubah itu, berarti kita menerima dan mengenakan atau menghidupi hidup yang baru. Hidup yang baru ini kita terima melalui baptisan. Pada waktu kita dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Rasul Paulus mengatakan dalam Roma pasal 6. Kita mati bersama Kristus dalam hidup yang lama, dan pada waktu yang sama kita bangkit bersama Kristus dalam hidup yang baru. Karena itu saudara-saudaraku, dalam baptisan kita telah melewati satu kali masa penghakiman. Mati dalam hidup yang lama, bangkit bersama hidup yang baru, bersama-sama Yesus Kristus. Dan ini terjadi terus-menerus. Inilah yang kita sebut melalui baptisan. We are daily die to sin. We are daily rise with Him. Kita mati setiap saat di dalam dosa, dan pada waktu yang sama kita hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini dimeteraikan kepada kita dalam baptisan itu. Oleh karena itu, baptisan adalah alat anugerah. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah yang disebutkan tadi dalam Roma 6 ayat 5, saya kutip, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Oleh karena itu hidup yang kita hidupi sekarang bukan lagi hidup yang lama, tapi hidup yang baru. Hidup yang baru. Karena itu hidup yang akan kita hidupi nanti di surga tidak lagi 100% baru. Saya ulangi. Hidup yang akan kita hidupi nanti di surga tidak lagi 100% baru. Karena sebahagian telah kita hidupi sekarang. Dan hidup yang kita hidupi sekarang tidak lagi 100% lama, hidup lama, karena hidup yang akan kita hidupi di surga nanti telah kita hidupi sebagian sekarang. Karena itu, hidup nanti di surga adalah perluasan, kontinuitas dari kehidupan baru yang kita hidupi sekarang. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam nas kita ini, carilah yang di atas. Kita masih berada di dunia. Akan tetapi kita tidak berasal dari dunia karena kita telah dilahirkan secara baru melalui baptisan. Melalui sakramen baptisan. Dalam sakramen Tuhan yang bekerja. Kita mati bersama Kristus dalam hidup yang lama, dan pada waktu yang sama kita bangkit bersama Kristus dalam hidup yang baru. Dan walaupun kita masih ada di bumi, kita tidak berasal dari bumi. Dan tujuan akhir kita bukan bumi ini, tapi surga. Kita adalah musafir di dunia ini. Inilah yang sering kita sebut bahwa orang Kristen hidup di dalam dua atau memiliki dua kewarganegaraan. Warga negara duniawi, kita sebagai bangsa Indonesia. Tetapi pada waktu yang sama, kita adalah warga surgawi. Karena kita warga surgawi, maka kita diminta supaya kita melihat yang di atas. Tidak lagi hanya di dunia ini. Karena Kristus yang telah menyatu dengan kita, hidup di sorga. Karena kita telah dipersekutukan dengan Kristus melalui baptisan. Dan kita dipersekutukan, kita sama kita orang-orang percaya. Itu dia yang disatakan, kita hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Oleh karena itulah Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 8. Melalui
penebusan Yesus Kristus, kita mengatakan kepada Allah, ya Abba, ya Bapa. Yesus Kristus memanggil Allah Bapa itu Bapa. Kita juga memanggil Bapa itu ya Abba, Bapa. Oleh karena itu kita ini adalah saudara-saudara Yesus Kristus. Amin. Inilah saudara-saudaraku hidup kita sekarang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang atau umat yang telah bangkit bersama Kristus dan yang telah mengenakan hidup baru, maka kita adalah orang-orang atau umat yang merdeka. Merdeka. Luther mengatakan, Christian is a truly Lord, subjected to none. But on the same time, Christian is truly dutiful servant, subjected to all. Kita orang Kristen adalah benar-benar orang yang merdeka, tidak tunduk kepada kuasa apapun. Tapi pada waktu yang sama, kita adalah orang-orang yang terpanggil untuk melayani sesama. Inilah yang dikatakan oleh, perhatikanlah yang di atas. Walaupun kita masih di dunia ini, tapi kita harus hidup mencerminkan kehidupan Yesus Kristus di dunia ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah yang kita katakan, hidup kita sekarang ditentukan oleh hidup di surga. Bukan hidup sekarang menentukan hidup di surga. Saya ulangi. Kan orang mengatakan hidup sekarang lah menentukan hidup di surga. Tidak. Tapi hidup di surga lah menentukan hidup kita sekarang. Karena kita sudah percaya bahwa kita adalah pewaris kerajaan surga. Dan sekarang kita telah mengenakan hidup baru. Dan hidup yang akan kita warisi nanti adalah kontinuitas perluasan dari hidup yang sekarang. Maka nyatakanlah itu dalam hidupmu sekarang. Inilah yang dikatakan, carilah perkara-perkara yang di atas. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita mencari perkara-perkara yang di atas adalah juga melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sangat enak sekali rumusan doa persembahan di dalam agenda kita gereja GKPI. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Kata, berkatilah Tuhan persembahan kami ini, agar kami menggunakannya untuk menyatakan kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Sebagai orang-orang yang memiliki dua kewargaan, warga duniawi dan warga surgawi, kita diutus ke dunia ini. Yesus melalui kematian dan kebangkitannya telah menghadirkan kerajaan surga di dunia ini. Tetapi kita orang-orang percaya yang mencari kehidupan di surga karena Kristus ada di sana dan kita menyatu dengan Kristus, maka kita terpanggil untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Apakah tanda-tanda kerajaan Allah itu? Itu saya kutip tadi dari agenda dua persembahan di jemaat GKPI. Satu, kasih. Kasih berasal dari Yesus Kristus, dari Tuhan Allah. Kasih itu lahir dari hati yang terdalam dan diwujudkan di dalam perbuatan. Kasih itu lahir dari hati yang terdalam dan diwujudkan di dalam perbuatan. Kasih tidak terbatas hanya kepada keluarga dan kepada orang-orang yang kita sukai. Tapi kasih adalah kepada semua orang yang membutuhkan kasih. Itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yang kedua, tanda-tanda kerajaan Allah itu ialah keadilan. Dalam belahan dunia ini dan di tengah-tengah bangsa kita sekarang ini, kita menyaksikan makin merajalelanya kekerasan melalui perang dan perlakuan kekerasan. Tindakan semena-mena, ketidakadilan yang dilakukan oleh bangsa atau kelompok yang kuat terhadap bangsa atau kelompok yang lemah, yang berakibat pada jatuhnya banyak korban. Kita sebagai gereja, kita sebagai warga Kristen, mau memerangi kekerasan itu
perlakuan semena-mena itu, ketidakadilan itu, menurut teladan Yesus Kristus. Seorang teolog, orang Jepang, Kosuke Koyama, cara kita not this way katanya, but this way. Yesus Kristus memerangi ketidakadilan itu tidak dengan kekerasan. Bagi kita, perayaan agama tidak berakhir pada perayaan itu sendiri, tetapi pada implementasinya di tengah-tengah kehidupan manusia yang nyata. Inilah saudara-saudaraku, kita memerangi ketidakadilan itu dengan cara Yesus Kristus. Tanda yang ketiga tadi saya katakan, kasih, keadilan. Dan yang ketiga ialah damai sejahtera. Damai sejahtera ialah salom. Pada waktu itu, pada waktu Yesus, pada waktu masa Paskah, Yesus melihat bahwa pemerintah Romawi sebagai pemerintah penjajah dan pemimpin agama Yahudi adalah sama-sama korup, sama-sama pelaku kekerasan, sama-sama pemelihara dendam, sama-sama penindas, dan sama-sama pelaku ketidakadilan terhadap masyarakat miskin dan lemah. Walaupun mereka saling bertentangan, pemerintah Rom sebagai penjajah dan pemimpin agama Yahudi, tapi mereka sama-sama melakukan ketidakadilan. Yesus melawan mereka, saudara-saudaraku. Akan tetapi perlawanan yang dilakukan Yesus tidak dengan kekerasan, melainkan dengan damai. Inilah beberapa tahun yang lalu diambil oleh LWF, Lutheran World Federation, sebagai tema sidang rayanya, Overcoming Violence by Cultivating Culture of Peace. Artinya melawan kekerasan dengan membudayakan damai. Ini tidak mudah, saudara-saudaraku. Akan tetapi Tuhan akan menguatkan kita senantiasa. Yesus mau memutus siklus dendam, permusuhan, kekerasan, ketidakadilan dengan damai. Walaupun berakibat pada kematian Yesus di kayu salib. Itu makanya saya katakan tidak mudah, saudara-saudaraku. Dari perspektif sejarah, saudara-saudaraku, dapat kita katakan bahwa penyaliban Yesus adalah akibat dari kebrutalan kolektif dari masyarakat dan konspirasi politik dari para elit politik dan elit agama pada waktu itu. Akan tetapi dari sudut rencana penyelamatan Allah, bahwa kematian Yesus Kristus adalah merubah status kita dari status terdakwa menjadi status yang dibenarkan, menjadi anak-anak dan putra-putri Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita dilahirkan secara baru, kita menjadi orang-orang yang baru, bukanlah tanpa tujuan. Tadi kita dengarkan dalam agenda, dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Atau dapat saya katakan, melalui penebusan Yesus Kristus yang kita rayakan pada saat ini kebangkitannya. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah. Tujuannya ialah supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat 14 kita ini dikatakan tadi, saya baca lagi. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Di sini saudara-saudaraku dinyatakan jaminan yang pasti kebangkitan kita orang percaya. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati tidak berdiri sendiri. Kebangkitan Yesus Kristus adalah buah sulung patumonaan ni haheheun di surya kana persea. Kebangkitan Yesus Kristus adalah buah sulung dari kebangkitan orang-orang percaya.
Kebangkitan Yesus Kristus akan diikuti oleh kebangkitan orang-orang percaya. Karena Yesus Kristus telah memenuhi tuntutan hukum Taurat, maka Allah nanti pada hari pengadilan itu, pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya di dunia ini, Dia tidak mengadili kita lagi berdasarkan hukum-hukum legalistik. Tetapi Dia adalah Bapa yang menunggu kita, anak-anaknya, pulang ke rumahnya. Saya ulangi, melalui penebusan Yesus Kristus, nanti pada masa penghakiman, Tuhan tidak mengadili kita bersama-sama berdasarkan hukum-hukum legalistik. Tetapi Dia adalah Bapa. Namaku Burju. Romaho Burju, datanglah. Masuklah ke rumah. Dia Bapa yang senantiasa memelihara kita pada saat sekarang. Dan Dia juga Bapa yang menunggu kita pada masa penghakiman itu nanti kembali ke rumah. Atas dasar itulah maka kita mengatakan kepada saudara-saudara atau yang kita kasih yang telah meninggal, kembali ke rumah Bapa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inilah sukacita kita. Oleh karena itu, saya ulangi, karena Yesus Kristus telah memenuhi hukum Taurat, maka kita beribadah kebaktian setiap hari Minggu bukan lagi memenuhi tuntutan hukum Taurat, tapi merayakan kemenangan Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian. Perayaan, kita merayakan setiap minggu, itu kita merayakan kemenangan kebangkitan kita. Tuhan yang berfirman, Tuhan yang mati di kayu salib, dan Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, menugaskan kita di dunia ini. Nyatakanlah dirimu berbeda dari dunia. Nyatakan dirimu bahwa kamu memiliki dua kewargaan negara. Di bumi kamu terpanggil, tapi tidak sama dengan bumi. Tetapi kamu juga diutus ke dunia ini. Saya kali lagi, itu tidak mudah. Tapi Dia, Yesus Kristus yang bangkit itu, berfirman kepada kita, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan segalanya kepada kami. Kami bersukacita merayakan kemenangan-Mu atas kegelapan, atas dosa. Kami merayakan pemilihan-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Berkati kami seluruhnya Tuhan. Gembalakan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita sambut dengan bernyanyi dari terhadap Sabda Kidung nomor 210 ayat 1 tambah 4. Yesus hidup dan menang, maut hilang dan sengatmu, yang telah bangkit dalam terang, juga membangkitkan daku. Yesus kan menangkanmu, itulah peganganku. Yesus hidup dan menang, Maha kuasa kehidupan. Saat ajal menjelang, diberinya penghiburan. Yesus kebangkitanmu, itulah peganganku. Jemaat Tuhan yang terkasih,
untuk menuntun kita, membimbing kita, menyampaikan kurban syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Meliaki pasal 3 ayat 10 demikian. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Demikian firman Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati
Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembalilah saudaraku dalam damai sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam, selamat Paskah.